Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zidan dari Mekatronika B Pagi dengan NIM 42122010443. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS dari mata kuliah pneumatik dan hidrolik. Tugas soal keempat yaitu elektrikal pneumatik A+, Amin, P-, dan B+. Oke, lanjut. Kita mulai. Dapat kita lihat A+ dan Amin tidak bisa dijadikan dalam satu kelompok. Kita akan membagi per kelompok di sini. B- dan B+ juga tidak bisa dibagikan dalam satu kelompok. Maka kita beri penghalang di sini. Dapat kita lihat di sini sudah terbagi menjadi 3 kelompok dan kita akan melakukan pelabelan di sini. Pelabelan S1, S2, dan S3. Sudah. S1, S2, dan S3. Selanjutnya kita bisa membuat anak panah, membuat panah sebagai jalur dari A+ Amin. Di sini bisa kita lihat nilai dari A di sini adalah plus, maka label yang kita tulis adalah A1 dan Amin, B-. Ketika A mundur, maka otomatis dia akan mengenai A0 di silinder dan A0 men-trigger B- untuk mundur, gerakan B- untuk mundur. Dan di sini adalah minus nilainya. Bisa kita tuliskan di sini jadi A0. Bisa kita tulis di sini, di sini A0. Sudah, selanjutnya kita hubungkan lagi B- dan B+. Di nilai awal dari sini adalah minus, B-, maka kita tulis di sini adalah B0 juga. Oke. Lalu yang terakhir, sebagai pengriset juga kita bisa menghubungkan B- ke A+, B+ ke A+. Kita beri label karena dia positif, maka jadi B1. Oke, sudah. Dapat kita lihat di sini terdapat 2 kelompok yang berbeda, A+ dan Amin, karena tidak bisa bersatu. Di sini S1 dan sini S2, berarti S1 to S2 bisa kita tuliskan, dan dari sini S2 to S3, dan untuk B1 ini adalah S3 to S1, atau ini S to S1, ini to S2, dan ini to S3. Baik, dari formula yang telah kita buat, dapat kita rangkai sebuah electrical pneumatic di dalam aplikasi Festo, FluidSim. Aplikasi FluidSim. Ini rangkaian bekas. Aduh, kenapa ada ini anjay. Selanjutnya dari formula yang kita buat dapat kita rangkai sebuah electronical pneumatic di dalam FluidSim. Ini bisa kita hapus terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita bisa mengambil double action cylinder sini, kita double klik, kita beri pelabelan A0, 0 to 0, sini A1, 100, dan di akhir ada 100.
Oke. Selanjutnya kita bisa mengambil air supply atau kompresor dan katup 5/2 sini, dan jangan lupa satu lagi adalah one way flow. Karena kita butuh dua, tinggal kita copy paste saja. Kita mundurin sedikit, taruh di sini, taruh di sini, di sini. Oke, bisa kita langsung hubungkan 4 ke kiri, 2 ke kanan, ini ke sini, dan di sini katupnya bisa kita beri solenoid karena kita akan menggunakan electrical dan ladder. Jangan lupa diberi label A+ yang mendorong maju silinder di sini, dan sini A-. Oke, sudah 5 dan 3 tidak dipakai, bisa kita letakkan silencer. Oke, dan bisa kita copy paste saja untuk membuat silinder B nya. Ini silinder A dan ini silinder B. Bisa kita rubah penglabelan di sini, label B0 dan B1. Oke. Dan sini juga kita rubah B-, B+. Oke, selanjutnya di sini bisa kita lihat ini untuk silinder A dan ini untuk silinder B. Kita lihat di sini A+, soal pergerakannya adalah A+, A-, B-, B+, A+, A-, B-, B+. Bisa kita tandakan saja di dalam restonya untuk mempermudah mengingat. A+, plus, A+, A-, B-, B+. A+, A-, B-, B+. Kita rubah fontnya, kita warnanya biru, warnanya 26. Oke. Nah, kita letak di sini saja. Sudah. Langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu membuat elektrikalnya. Membuat elektrikal untuk silinder A dan B, kita bisa ambil pada di sini power supply. Kita letakkan terlebih dahulu 24 volt dan 0 voltnya. 24 volt dan 0 volt. Selanjutnya kita ambil adalah push button. Kita butuhkan push button di sini. Ini oke. Kita tulis sini labelnya adalah PB. Dan kita butuh switch di sini. Dan juga kita menggunakan relay kontak bantu.
dan bisa kita ambil lagi switch NO nya B1 sebagaimana yang tertulis tadi di sini, yaitu yang sudah kita buat B1 karena kita menggunakan push button biar dia bisa pada posisi A plus ini. B1 plus push button, seharusnya kita tulis push button di sini PB. B1 plus push button. Di sini PB dan di sini B1 dan kita tambah relay. Kita tulis R1, lalu di sini scaffolding dari relay atau penguncinya R1. Kita pindahkan ke bawah dahulu. Selanjutnya B1 plus PB mengaktifkan A plus untuk maju. Maka dari situ kita ambil lagi switch-nya. Kita kasih nama R1. Lalu kita ambil solenoid, valve solenoidnya. Kita ambil, kita letak di sini untuk memajukan si A plus-nya ya. Jadi kita tulis sini A plus. Oke. Ketika A plus maju, secara otomatis dia akan mengenai A1. Kita dapat lihat di sini. Lalu A plus menggerakkan amin. Nah, yang kita buat tadi, ketika A plus maju dan mengenai A1, dan A1 akan men-trigger A minus untuk menggerakkan A minus mundur. Maka kita akan membuat, kita ambil di sini kontak NO. Sorry. Taruh di sini. Ini kita pindahkan terlebih dahulu. Ini A1 dan kita ambil relay sini sebagai R2. Dan dapat kita lihat tadi A1, ketika A1 men-trigger, A1 kan men-trigger A minus untuk bergerak mundur. Sini kita relay, maka kita membutuhkan kontak bantu dari R2 ini, maka kita tulis label sini ada R2. Ini kita pindahkan lagi. Karena kita akan memundurkan si A, kita harus mematikan solenoid A plus tersebut. Untuk mematikannya, kita membutuhkan kontak NC. Bisa kita ambil di sini, kita letakkan di sini dengan label nama adalah R2. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Lalu kita butuh solenoid untuk si A minusnya. Selanjutnya kita ambil switch dari A minus untuk A minus. Setelah itu kita ambil dan dapat kita lihat A0 sorry, kita bisa lihat
A0 akan memundurkan B atau B min. Dapat kita ambil lagi switch di sini, kontak maksudnya A0, dia akan memundurkan B atau B min. Kita ambil valve solenoid lagi, valve solenoid ini kita tulis labelnya adalah B min. Oke, sudah. Ya, kita bisa lihat lagi ketika B min, ketika A plus mundur mengenai A0, A0 men-trigger B min untuk mundur, dan ketika B min mundur, otomatis dia akan mengenai B0, dan B0 membuka valve dan men-trigger B plus untuk maju. Kita akan buat valve electrical maksudnya. Dan untuk menghindari terjadinya konflik, maka kita akan mematikan B min. Ini R2 ya. Kita ambil kontak NC, di sini B0 untuk mematikan. Selanjutnya kita mengambil lagi NC di sini untuk memutus kerja dari S2, karena kita akan mengaktifkan S3 di sini. Kita ambil B plus, oke, sudah. Dengan label R2 untuk memutus R2 yang di sini agar tidak terjadi konflik ketika ini sedang bekerja. Ketika kita ingin menjalankan B plus, ketika B min sedang bekerja, kita ingin mematikan B min untuk menjalankan B plus, maka kita membutuhkan kontak NC untuk mematikan R2 dari sini yang menjalankan B min mundur. Oke, selanjutnya kita bisa sambungkan semuanya atau pengkabelan di sini ya. Sini masuk ke sini, ini masuk ke sini, bridge 1 ke push button ke 24 volt. Lanjut, interlocknya R1 kita taruh di sini antara B1 dan R2 sebagai interlock. Lalu A1 hubungkan ke sini, hubungkan ke B0, R2 dan R2 hubungkan ke 0 volt. Di sini sebagai pengunci dari relay kita hubungkan, dan sini A plus lurus, bisa kita langsung hubungkan saja. Selanjutnya R2 kita hubung ke A minus, dapat
Kita lihat di sini ada kontak A0 karena ketika A- bekerja mundur, dia akan menghidupkan A0 dan si A0 akan men-trigger menghidupkan B- di sini. Oke, setelah semua dihubungkan, di sini kita tandai B plus sampai ketinggal. Oke, dapat kita running. Apakah benar atau tidak? Kondisi awal B dalam keadaan maju. Bisa kita tes. Di sini A plus A min B min B plus. Oke, satu. Kita lihat A plus A min B min B plus. A plus A min B min B plus. Kita lihat sekali lagi. A plus A min B min B plus. Baiklah, untuk elektrikal sepertinya sudah benar dan sudah selesai. Dan kita akan lanjut untuk membuat ladder diagramnya. Bisa kita naikkan terlebih dahulu. Oke, sudah. Kita geser saja ke sini. Nah, kita akan membuat ladder diagram di bawah sini. Kita bisa ambil di simbol 24 volt dan 0 volt. Seperti sebelumnya, perbedaannya adalah elektrikal dan ladder. Elektrikal ini kita bisa baca dari atas ke bawah, sedangkan untuk ladder dari kiri ke kanan. Sebenarnya ya sama-sama saja untuk rangkaiannya. Dapat kita lihat di sini push button, NO, dan relay. Kita ambil push button. Oh, salah. Sorry, salah push. Itu simbol. Yang ini push buttonnya, sorry. Kita klik PB. Kita ambil sini switch, back switch atau NO switch. Kita tulis B1. Lalu kita ambil NC di sini. NC di sini adalah R2. Lalu relay. R1. Bisa kita lihat sama yang ini. Kalau kita ingin membuat scaffolding R1, bisa kita tambah di bawah. Ada push button di sini. Kita tambah ini adalah R1. Sebagai scaffolding daripada relay. Lalu kita ambil lagi di sini A1 seperti elektrikal di atas tadi. Lalu kita bisa lihat di sini ada NC B0 berupa B0 dan relay. Sini tadi kita lihat labelnya adalah B0 dan coil atau relay dengan label R2 ini. R2. Oke. Selanjutnya kita akan membuat scaffolding dari R2 menggunakan NO. Sini kita tulis R2. Lalu kontak NO lagi. R1. Nih.
False solenoid A plus A plus. Kalau kita ambil lagi di sini bisa kita lihat R2 A plus dan sini ada kontak A0 dan B min. R2 A min maksudnya A minus. Ambil lagi di sini R2, kita tulis R2 dengan false solenoid A minus. Selanjutnya di sini terdapat kontak A0, NC, kontak NC 0, kontak NO maksudnya. A0 dan akan mengumpulkan false solenoid dari B minus seperti gambar seperti elektrika sebelumnya kita buat di sini. Selanjutnya tambah NC dan sini ada B plus. Sebentar, ini tertarik sepertinya tadi. Tidak tertarik ke atas. Di sini NCR2 dan solenoid B plus. Ini R2. Ambil lagi false solenoidnya. B plus. Oke, sudah. Bisa kita langsung hubungkan. Ini adalah safe holding daripada relay R1. Sini ke 24 volt. Ini masuk ke B0, B0 R2, R2 ke 0 volt. Ini ada safe holding R2, kita hubungkan di sini sela-sela A1 dan B0. R1 plus lalu R2 akan membentukkan A. Ini ada limit switch untuk memundurkan B min, untuk menggerakkan B min. Oke, setelah itu hubungkan ke sini. Kita turunkan sedikit. Nah, sudah. Nah, setelah semua terhubung kita bisa running. Namun terlebih dahulu dapat kita hapus elektrikalnya karena jika tidak akan terjadi error duplicate. Kita ambil, kita pindahkan
Ntar saat tertimpa dia bisa pindahkan ke samping, tergeser sedikit, dan ini agar ada ruang kita taruh dia di sini saja. Oke, bisa kita play dan memastikan apakah rangkaian ladder di sini sudah benar atau tidak. Bisa kita lihat posisi awal silinder dari B dalam kondisi maju atau B plus. Sini B plus. Karena dia akan mundur nantinya. Dan posisi silinder A mundur atau A minus. Karena dia akan maju nantinya. Kita bisa pencet push buttonnya, kita bisa lihat apakah benar A plus, A min, B min atau B dan B plus. Kita tekan, kita lihat sekali lagi A plus, A min, B min, B plus, sama seperti yang elektrikal tadi. A plus, A min, B min, B plus. Sekali lagi sembari kita tahan, plus A min, B min, B plus, A plus, A min, B min, B plus. Baiklah, sepertinya pengerjaan UTS soal keempat dengan bunyi soal pergerakan A plus, A min, B min, B plus menggunakan ladder dan elektrikal telah selesai. Dengan saya Muhammad Zidan dengan NIM 4212201043. Sekian, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.